Pemirsa, perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan terekam kamera warga. Kawanan perampok menembak pemilik toko yang juga agen bank dan menggasak uang 100 juta rupiah. Dan pemirsa, langsung saja kita bergabung ke markas Polda Jawa Tengah untuk menyimak konferensi pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi terkait kasus perampokan bersenjata api di warung BRI Link Cilacap. Ya, Ayah, ini adalah tiga tersangka ya yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perampokan di Cilacap. Ya, yakni para tersangka ini yang pertama ada Sugiono, kemudian juga ada Buang dan juga Iwan. Jika kita melihat pemirsa, mengapa para pelaku atau tersangka ini berada di kursi roda, ini memang pada saat penangkapan ini pihak kepolisian sempat Melepaskan bahkan ya, melumpuhkan betul. para pelaku karena memang ini mencoba untuk melawan para pihak kepolisian yang mencoba untuk menangkap mereka. Ya. Dan pastinya kepolisian juga waktu melakukan penangkapan juga antisipatif ya, karena memang para pelaku ini dari awal kasus ini memang mereka menggunakan senjata api, sehingga perlakuan yang dilakukan ataupun perlakuan yang diterapkan kepada para tersangka ini juga lebih hati-hati dan juga waspada, karena para pelaku ini juga membawa senjata api yang berbahaya untuk petugas. Iya, selain memang membawa senjata api, ini pelaku juga sempat menembakkan pelurunya ini ke penjaga warung dan juga ya. warga, betul. Jadi waktu itu mereka sampai menembak 2 orang ya, yang akhirnya kemudian berusaha untuk menggondol uang 100 juta rupiah ya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Dan terkait dengan penangkapan ini, mereka ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Jadi ada yang ditangkap di Ogan Komering Ulu, kemudian ada juga yang ditangkap di Banten. Ya, memang ini yang pertama, pelaku yang pertama kali ditangkap ini yakni Buang, yang mana ini ditangkap di wilayah Banten sebelum Buang ini menginformasikan kepada pihak kepolisian terkait dengan 2 tersangka lainnya yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian di sana yang berada di perbatasan Lampung dan juga Palembang. Betul sekali. Dan rencananya hari ini akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak Mapolda Jawa Tengah, yang mana nanti akan ada Irjen Ahmad Lutfi juga di sana selaku Kapolda Jawa Tengah. Ya, dan ini adalah situasi terkini di Mapolda Jawa Tengah, pemirsa, jelang konvers yang akan digelar sesaat lagi. Dan kalau kita melihat lagi ya ketika kejadian ini kan memang cukup menghebohkan ya, karena terekam CCTV dan para pelaku ini tidak segan-segan untuk menembak para korbannya, dan kejadian ini kemudian sempat viral dan menyita perhatian publik juga karena sudah terjadi dari hari Senin minggu lalu dan akhirnya baru tertangkap 1 minggu kemudian, seperti itu. Benar, karena memang ini membutuhkan waktu bagi pihak kepolisian untuk menangkap 3 tersangka ini yang sempat melarikan diri ke luar kota, begitu. Dan juga hari ini selain tadi akan ada konferensi pers, begitu ya, akan juga rencananya dilakukan gelar perkara di Mapolda Jawa Tengah, yang tadi seperti kita informasikan ini akan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Ahmad Lutfi. Dan jika kita melihat lagi ini terkait dengan nilai dari uang yang dirampok oleh 3 pelaku ini sekitar 100 juta rupiah ya. 100 juta rupiah, dan ini tidak heran memang karena warung yang dirampok oleh para pelaku ini adalah warung yang juga melayani seperti layanan perbankan ya, BRI Link seperti itu. Jadi memang melihat jumlah yang seperti itu tidak heran kemudian para pelaku ini menjadikan warung ini sebagai sasaran aksi mereka. Ya, benar sekali. Dan juga mungkin yang dapat menjadi pertanyaan besar juga, dari mana komplotan ini bisa mendapatkan senjata api. Nah, ini mungkin nanti kita harapkan pihak kepolisian dari Mapolda Jawa Tengah ini dapat mengungkap bagaimana para pelaku ini bisa mendapatkan senjata api, karena memang kita tahu senjata api ini ilegal ya di Indonesia untuk dimiliki oleh orang sipil gitu ya. Ya, betul sekali. Dan kami masih akan menunggu, pemirsa, keterangan terkini dari Mapolda Jawa Tengah. Saat ini persiapan masih terus dilakukan di sana. Dan kita flashback lagi ya, waktu perampokan di hari Senin tanggal 27 Maret ini kan kejadiannya tepatnya itu adalah di toko milik Nasirun ya, itu di Desa Kaliwungu, Cilacap. Itu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang kemudian viral karena rekaman video dari warga seperti itu. Jadi waktu itu perampokan ini yang dilakukan oleh 3 orang ini, mereka mengendarai sepeda motor
dan tidak segan untuk menembak Nasirun yang merupakan pemilik warung, dan juga ada warga lain yang bernama Gunawan. Ya, nah selain melakukan penembakan, Bre dan juga pemirsa, memang 3 pelaku ini sempat berhenti dan kembali lagi ke warung untuk mengambil data yang ada di komputer sekaligus juga CCTV. Namun ini ada keberuntungan juga di mana memang aksi ini sempat direkam oleh kamera warga. Dan memang yang memprihatinkan memang karena kedua warga ini harus ataupun terpaksa menjadi korban penembakan para pelaku dan masih harus dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan juga di Rumah Sakit Umum Agisa Medika Sidarja. Iya. Ya, dan memang seperti yang tadi Anda katakan, Bre, ini mengapa pihak polisian membutuhkan waktu beberapa yang cukup lama ya, sekitar 1 minggu untuk akhirnya membekuk ketiga pelaku ini, karena memang ketiga pelaku ini sempat melarikan diri. Ada 2 diantaranya ini melarikan diri keluar kota. Yang mana yang pertama yakni pelaku buang ini sempat ditangkap di kawasan Banten. Begitu, yang mana akhirnya ini polisi berhasil mendapatkan informasi terkait 2 pelaku lainnya yang ditemukan akhirnya di Oku Timur ya. Jadi memang sempat kabur ya, dan memang dari Cilacap ini kan menuju ke Banten dan juga Oku ini cukup jauh ya Ayah ya, dan berarti ini mungkin para tersangka ini juga cukup lihai dalam kabur ataupun meloloskan diri dari kejaran polisi, dan akhirnya polisi sampai membentuk tim khusus yang baru akhirnya dapat menangkap para pelaku ini 1 minggu kemudian. Nah, ini juga kita berharap sama-sama agar selain kasus ini juga pihak polisi nantinya dapat juga mengungkap kasus lainnya yang mungkin sempat dilakukan juga oleh Para pelaku yang ini mungkin tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian, begitu ya. Kita masih akan sama-sama menunggu bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak Mapolda Jawa Tengah terkait dengan kasus ini dan juga gelar perkara yang rencananya akan dilakukan hari ini. Dan terkait dengan motif ini kan juga masih menjadi pertanyaan ya Ayah ya. Apakah murni kriminal dan juga motif ekonomi, ataukah ada yang lain? Karena ini ada salah satu saksi mata ini yang menjelaskan bahwa para perampok ini sempat mengancam warga agar jangan ikut campur karena ini adalah masalah keluarga. Nah, ini kan yang menarik dan juga perlu digali lagi. Apakah memang betul perampokan ini dilakukan murni karena motif ekonomi, atau memang ada faktor lain seperti yang dikatakan oleh saksi bahwa ada masalah keluarga di sana. Dan saat kejadian terjadi ini juga warga ini sangat-sangat khawatir dan juga takut untuk menolong para korban, karena sekali lagi para pelaku waktu itu memegang senjata api yang akhirnya memang betul ya kemudian menimbulkan korban luka 2 orang dalam peristiwa tersebut. Dan juga dari pihak kepolisian begitu ya, yakni dari tim Inafis Polresta Cilacap Jawa Tengah ini juga telah melakukan sempat melakukan pada Senin yakni tanggal 27 Maret 2023 lalu, yakni olah TKP. Ini pada saat itu dilakukan guna mencari jejak yang mungkin ditinggalkan oleh ketiga pelaku perampokan sadis seperti yang tadi kamu katakan, untuk mengetahui seperti apa motif dari aksi perampokan ini. Yang kita cukup tahu ini cukup sadis juga karena menggunakan senjata api yang kita tahu ini sangat-sangat ilegal ya yang di Indonesia sendiri. Betul sekali. Dan waktu itu ya Ayah ya, ketika kejadian ini terjadi juga kan sempat viral dan mungkin juga membuat warga ini juga menaruh perhatian, dan polisi juga akhirnya terpacu untuk segera mengungkap kasus ini. Dan kita saksikan bersama pemirsa, saat ini sudah bersiap-siap jajaran dari Mapolda Jawa Tengah dan juga sejumlah pihak kepolisian dari kepolisian beberapa wilayah gitu ya untuk melakukan konferensi pers terkait dengan kasus ini. Yang mana konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Ahmad Lutfi, dan kita sebentar lagi akan sama-sama mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah terkait dengan isu ini. Selain itu kita juga melihat ini ada Wagub Jawa Tengah ya juga hadir. Selain itu juga kita melihat ada Direskrimun. Ya, Direskrimum Polda Jawa Tengah, kemudian juga sejumlah pihak kepolisian dari kawasan Cilacap juga, ya. Iya. Kejadian pada tanggal 27
14.30 siang bolong, di mana pelaku dengan senjata api yang telah viral masuk di salah satu agen toko di wilayah Cilacap dengan cara memaksa korban untuk membuka laci, kemudian menyeret korban atau pemilik tuan rumah bernama Nasikun untuk keluar, dipukul oleh pelaku dan ditembak lututnya. Kemudian pelaku masuk lagi ke rumah korban untuk ngambil uang berikut DVR untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu pelaku keluar, ada masyarakat yang berusaha menolong atas nama Gunawan, ditembak lagi pelaku, terkena lututnya. Jadi korban kena ditembak, kena tumitnya, kemudian Gunawan ditembak oleh pelaku ini kena lututnya, yang satu tumit, yang satu lutut. Rekan-rekan wartawan, ungkap kasus ini pada tanggal 27 jam 2 siang kita telah bentuk tim Jatanras Resmo Polda dan Polresta Cilacap dengan metode scientific crime investigation yang kita punyai, Inavis Lapor kita gunakan, metode scientific petral kita laksanakan, kemudian kita kembangkan pada tanggal 30. Jadi saya ulangi, 3 hari bisa kita ungkap. Pertama saudara buang, kita tangkap di wilayah Pandeglang, Banten. Kemudian kita kembangkan lagi tanggal 1 hari berikutnya kita tangkap saudara Sugiono dan Iwan di daerah Oku. Jadi masuk Palembang, perbatasan Lampung. Di tangan tersangka saudara Sugiono, di rumahnya kita temukan lagi senjata api yang diduga senjata api 2. Jadi senjata api ini kita temukan 3 ya. Di 4. Jadi senjata api rakitan yang diduga senjata api rakitan itu 4 kita temukan di. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini merupakan suatu pengungkapan yang untuk menjadi pembelajaran kita. Barang bukti yang kita amankan adalah mereka menggunakan 2 kendaraan, yaitu 1 unit kendaraan Grand warna hitam dan Beat warna hitam. Kemudian 4 pucuk senjata jenis revolver yang diduga rakitan, 27 amunisi yang terdiri dari 21 amunisi kaliber 38, kemudian 6 amunisi kaliber 9 mm, 4 unit handphone dari tersangka, kemudian 4 pecahan butir proyektil. Jadi proyektil yang 2 itu dari tubuh korban. Jadi korban itu kena tumit, itu rekoset bisa kita ambil. Kemudian yang 1 kena tumit, rekoset bisa kita ambil. Jadi Inavis Lapor kita sudah identifikasi, yang 2 tembakan di luar. Jadi 4 tembakan di TKP bisa kita identifikasi, 1 tembakan hilang. Kemudian 1 buah jaket, 1 pasang sepatu dan uang 2.500.000. Pemeriksaan awal terhadap saksi, 6 orang saksi, uangnya adalah sekitar 100 juta. Pengembangan yang kita lakukan, 2 tersangka bagi-bagi uang, termasuk sudah dibuat belanja. Jadi setelah di TKP, mereka pergi ke nyebrang ke sungai, menghilangkan barang bukti, jaket, DVR, CCTV dibuang di sungai, belum kita temukan. Kemudian kita lakukan pengejaran. Jadi dalam waktu 3 hari bisa kita lakukan pengungkapan. Ini adalah ungkap kasus terkait dengan turas. Pasal yang disangkakan adalah 365. Jadi 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2, hukumannya maksimal 12 tahun. Kemudian yang bersangkutan pada saat proses penangkapan berusaha mengelabui petugas dan melawan bahan kabur.
sehingga secara spontan anggota melakukan tindakan keras terukur kepada pelaku. Oleh karena itu, rekan-rekan wartawan, saya himbau kepada masyarakat, kiranya dengan perkembangan situasi menjelang Ramadan dan bulan suci Ramadan, apabila mengambil uang di bank, kemudian di ATM, diminta pengawalan polisi tanpa dipungut biaya. Dan ini merupakan pengungkapan kasus di wilayah kita yang kedua. Yang pertama kita ungkap kasus di Jepara, itu pelaku nasabah. Oleh karena itu masyarakat untuk bagi para pelaku, jauh warning agar tidak coba-coba untuk melakukan kejahatan di wilayah Jawa Tengah. Kalian boleh pergi sembunyi kabur, tetapi Anda akan kita buru oleh jajaran Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kerjasama sehingga pengungkapan kasus ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali untuk jadi pelajaran bagi para pelaku yang lain dari masyarakat untuk selalu berkontribusi pada jajaran Polda Jawa Tengah khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang disampaikan. Ya. Izin Pak Kapolda, saya Udi dari Kuasa Kata Jepang. Tadi kan disampaikan pelaku ini mengambil CCTV CCTV. Ini mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa ada CCTV atau spontan saat hari itu lalu langsung mengambil atau bagaimana? Terima kasih. Kalau hasil penyelidikan ya spontan, karena CCTV mungkin ya nanti akan kita pertajam pada saat rekonstruksi yang dipimpin oleh Kapolresta, apakah dia spontan atau tidak pada saat nanti rekonstruksi pengembangan di lapangan. Oke? Mungkin yang lain? Saya aku dari Detik Kompas mau tanya, mereka itu sudah menarget lokasi sejak kapan begitu Pak? Jadi begini, untuk pelaku mereka itu tidak acak. Jadi perencanaan perampokan atau perampasan ini dilakukan 10 hari sebelumnya. Sugiono itu dengan TKP dekat. Di rumah bibitnya itu dia sudah menggambar dengan buang. Jadi buangnya dari gundul gandul ini tukang gambar. Jadi mereka adalah tukang gambar pada saat 10 hari pelaksanaan. Jadi kalau tanggal 27, 10 hari sebelumnya dia sudah gambar, direncanakan ya. Jadi buang ini mereka semuanya adalah pelaku kambuhan. Giono itu sudah lepas dari lapas Bekasi 2002. Iwan juga begitu, pelaku. Dua-duanya eksekutor. Gambar. Dan kemarin dia tidak pernah melakukan action ini. Dan kemarin dia ikut action di buangnya tukang gambar. Jadi 10 hari sebelumnya dia dilakukan penggambaran untuk melakukan perampokan di wilayah Cilacap. Oke. Silakan ya. Mbak Eka Energi tanya untuk termasuk atau senjata ini dibeli dari mana dan bagaimana nanti status dari si penjual senjata begitu. Yang pertama, yang kedua, uang yang dirampok ini itu ada bisa dikembalikan berapa Pak atau memang kisahnya sudah diasuransikan gitu? Oke, untuk uang nanti akan kita perdalam terkait dengan penyidikannya. Ini kan baru permulaan penangkapan terkait dengan tersangka. Terkait dengan barang bukti akan kita kembangkan lagi. Khusus senjata, pertama pada saat dilapor dia tidak punya alut, berarti di situ adalah senjata rakitan. Yang kedua, pemeriksaan awal kepada pelaku bahwa dia di rumah itu sudah punya rumah Giono. Jadi ada senjata yang dimodifikasi ada beberapa tempat yang itu berhasil kita amankan. Terkait dengan senjata nanti akan kita kembangkan koordinasi dengan Polres tempat. Dalam hal ini adalah jajaran Polda Lampung. Nanti akan kita kembangkan sendiri. Tetapi kasus pokoknya harus kita tuntasnya dari ini.
Cukup? Cukup karena yang lain? Oke. Aman dari kita satu. Mereka melakukan aksi sudah berapa kali dan di mana saja? Jadi untuk Giono itu beberapa TKP. Jadi khusus Giono. Giono mana angkat tangan? Nah, dia itu kambuhan sekali. Ada puluhan kali. Jogja ada berapa lagi? 2013 di Jogja melakukan hal sama. Purbalingga di Bekasi 2012 18 lagi. Jadi mereka kambuhan. Ya cukup ya. Baik buka Mas. Sini Pak Sipi Pak, terkait dengan perencanaan di rumah bibiknya Sugiono itu menurut pendalaman pihak kepolisian bibiknya ini terlibat atau gimana? Nanti kita perdalam. Saya belum ketemu bibik. Nanti penyidikan. Yang lain? Pak Waduh, mungkin Pak Waduh silakan. Ada lagi? Pak Waduh. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Polda dan jajaran khususnya tim yang pada saat ini benar-benar melakukan penangkapan yang sangat cepat, tidak butuh waktu lama, langsung diungkap. Memang artinya apa? Di sini data-data yang ada di Polda maupun di Kepolisian Republik Indonesia ini sangat kuat. Ketika muncul ada CCTV itu rekamnya pasti sudah bisa dideteksi. Di mana saja tadi juga langsung diungkap mulai tahun 2002, 2012, 2018 di mana saja kejadian. Artinya ini kepolisian memiliki data yang akurat dan ini yang kita apresiasi dengan data tersebut. Dan kami tentu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Dan ini peringatan bagi kita semua bahwa kejahatan ada di sekitar kita. Dan saya menghimbau kepada masyarakat apabila ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan, karena ini juga tadi disampaikan tinggalnya bukan di Jawa Tengah, dia ada di Cilacap kejadiannya, tentu ini sedikit ada hal-hal yang mencurigakan. Apapun itu saya mohon kepada masyarakat tolong dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang dan kepada jajaran pemerintah di desa juga saya himbau lagi. Kalau dulu ada peringatan bermalam harus lapor 24 kali 1, saya berharap ini juga dilakukan lagi, kita perketat lagi. Siapapun itu, saya yakin di masyarakat pasti mengetahui siapa yang bermalam di daerahnya. Ini harus dilaporkan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi adalah keterangan yang disampaikan di Mapolda Jawa Tengah ya terkait dengan kasus perampokan yang terjadi di Cilacap, dan beberapa fakta tadi akhirnya kita diungkap dari polisi. Tadi disampaikan ternyata ada 4 ya senjata api yang disita oleh polisi. Ini berjenis revolver rakitan. Nah, ini juga kita mengapresiasi kerja keras dari pihak kepolisian yang mampu mengungkap kasus ini selama 3 hari, dan semoga kita berharap juga tidak ada kasus-kasus serupa yang terjadi ke depan hari ya. Baik, ya demikian breaking news kali ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Breman Atinaya dan juga rekan saya. Saya Yanufus pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.